oleh Tuhan. Saya bersyukur kita semua masih bisa beribadah, walaupun tidak bertatap muka, kita masih bisa beribadah secara online. Dan hari ini tanpa terasa hari ke-10 di tahun 2021, biar hati kita tetap mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersiapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, sekalipun sudah lewat. Dan biarlah di pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan yang layak kita puji, kita agungkan, dan kita sembah. KPPK nomor 68, terpujilah nama Yesus. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara. Kata pembuka pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 11 dan 14. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Biar kita semua mengakui bahwa Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memasuki di dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa Sugihirmanto. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa, kesalahan kita, kekurangan kita. Biarlah kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa di surga, kembali kami datang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mungkin menyembunyikan apa yang telah kami lakukan, apa
berikan. Kami mau datang ke hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kami. Tuhan, kalau pada tahun yang lalu kami banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami kurang bersyukur untuk segala kebaikan pimpinan Tuhan. Ampuni kami. Kami melihat Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, memberikan kepada kami solusi, kekuatan. Tuhan, namun seringkali kami merasa kami sendirian, kami putus asa, kami tidak berpengharapan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampuni dan sucikan kami. Tuhan, biarlah di tahun yang baru kami boleh lebih baik lagi. Kami menyerahkan Tuhan, dosa-dosa ini kami ingin tinggalkan. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalani tahun yang baru dengan lebih damai sejahtera, karena kami sudah meletakkan dosa-dosa kami di bawah kaki salib Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Dia mengakui dosa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang sanggup dan mampu mengampuni setiap dosa kita. Berita anugerah pagi ini diambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Adi Putra. Beliau adalah salah satu dosen di STT Pelita Dunia Tangerang, Banten. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjalani tahun 2021 dengan mengucap syukur. Biar ini menjadi tekad kita untuk tahun 2021, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pandemi ini tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Biarlah pujian ini menjadi suatu pengakuan kita kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kita. Ku bersyukur Bapa. Di dalam hidup
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena di hari yang minggu ini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di tahun yang baru, di minggu yang kedua, kami senantiasa boleh merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami memiliki hati yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami juga bisa memahami, mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan dan kami baca bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau utus untuk mengurapi kami masing-masing, sehingga setiap kami yang hadir dalam ruangan ini betul-betul mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah minggu hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakannya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa
orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, saya akan menyampaikan satu renungan firman, satu khotbah di bawah tema menjalani tahun 2021 dengan mengucap syukur. Saya ulangi, menjalani tahun 2021 dengan mengucap syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita, menolong kita, sehingga kita bisa masuk di tahun 2021. Bahkan hari ini adalah minggu kedua kita menginjakkan kaki di tahun 2021. Akan tetapi kita tidak tahu seperti apa tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita di tahun ini. Semuanya itu masih misteri bagi kita. Semuanya tidak bisa kita pahami. Tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di tahun yang baru ini, maka satu hal yang harus kita pegang bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Sekalipun di awal tahun ini kita sudah dihantui dengan berbagai macam kekhawatiran, kondisi dunia tidak sebaik dengan tahun yang lalu. Oleh karena di awal tahun ini kita sudah mendengarkan berbagai macam berita bahwa COVID-19 justru semakin meluas dan penyebarannya semakin masif. Sehingga mungkin bisa kita prediksi bahwa tahun 2021 kondisinya juga tidak akan lebih baik. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwa COVID-19 justru memiliki varian yang baru. Dan tentunya berita ini membuat kita khawatir. Akan tetapi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus tetap optimis di dalam menjalani kehidupan. Terutama di tahun 2021. Itulah sebabnya hari ini saya akan mengajak jemaat sekalian untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita menjalani tahun 2021 ini dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Kalau kita memperhatikan dari perikop yang kita sudah baca tadi, yaitu Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15.
apa yang dikisahkan dalam perikop ini adalah kisah yang mungkin bukan lagi kisah yang asing bagi kita. Tentu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu merupakan kisah yang sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin sudah sering kita khotbahkan, atau mungkin kita sudah sering ceritakan kepada anak cucu kita. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita sekalian untuk belajar satu hal tentang mengucap syukur seperti yang dikisahkan dalam perikop ini. Kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, ini adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kisah ini dicatat oleh keempat Injil. Dicatat oleh Matius, dicatat oleh Markus, dicatat oleh Lukas, dan juga dicatat oleh Yohanes. Jarang kita bisa menemukan mujizat yang dilakukan Yesus dan dicatat oleh keempat Injil. Biasa mungkin hanya dicatat oleh Yohanes saja, atau mungkin Markus saja, atau mungkin Lukas saja, atau Matius dan Markus saja. Tetapi yang menarik bagi kita adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu dicatat oleh keempat Injil kanonik. Artinya apa? Bahwa kisah ini punya penekanan yang penting yang harus kita pelajari. Kalau kita memperhatikan, ketiga Injil sinoptik mencatat kisah ini. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 11, ketika Yesus hendak menggandakan roti itu, kalau dalam Injil Yohanes, Yohanes menggunakan kata mengucap syukur. Sedangkan tiga Injil sinoptik yang lain menggunakan kata mengucapkan berkat. Tentu ada perbedaan secara harfiah di situ. Lalu apa maksudnya? Sebelum kita lanjut terlalu jauh, saya coba melihat teks Yunani yang digunakan oleh penulis ketika menulis ayat 11 ini. Kalau saya perhatikan dalam Matius, Markus, dan Lukas, memang dalam teks Yunaninya menggunakan kata eulogeo yang sudah secara tepat apabila diterjemahkan mengucapkan berkat. Sedangkan dalam ayat 11 Yohanes pasal 6, kata mengucap syukur seperti yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu berasal dari kata eukaristeo yang memang sudah secara tepat diterjemahkan mengucap syukur. Artinya ada perbedaan penggunaan kata baik dalam penulis Injil Yohanes maupun juga dalam penulisan Injil kanonik, Injil sinoptik yang lain. Lalu mengapa Yohanes harus menggunakan kata yang berbeda? Menurut saya pasti Yohanes punya alasan mengapa dia harus menggunakan kata mengucap syukur. Dan saya yakin alasan itu bahwa dia ingin supaya pembaca Injil Yohanes, termasuk saya dan jemaat hari ini, kita harus belajar tentang arti sebuah ucapan syukur, tentang arti sebuah mengucap syukur, terutama di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Jadi berdasarkan arti kata eukaristeo, maka mengucap syukur bukan hanya melalui ucapan mulut saja, tidak hanya kita ucapkan saja, tetapi sebuah ungkapan yang berasal dari hati kita yang paling dalam. Atau sebuah ungkapan yang berasal dari kesadaran rohani bahwa Tuhan pasti akan terus menolong, Tuhan pasti akan terus memelihara hidup kita. Sehingga situasi apapun yang kita alami, kita harus mengucap syukur. Jadi Yohanes hendak menekankan bahwa menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, kita jangan hanya mengharapkan mujizat seperti yang nampak dalam perikop ini. Kalau kita baca awal perikop tadi pasal 6 ayat 1 sampai 15, di situ dikemukakan bahwa ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tapi tujuan mereka apa? Satu, hanya mujizat. Apakah mujizat sudah cukup?
membuat kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Menurut saya itu tidak akan cukup. Karena terjadinya mujizat dalam kehidupan kita atau dalam perjalanan iman kita, itu bukan berdasarkan kehendak kita, tapi kita kembalikan kepada kehendak Allah. Apabila Tuhan tidak berkehendak untuk terjadinya mujizat, maka itu tidak akan terjadi. Sehingga kalau misalnya dalam perjalanan iman kita tidak melihat sama sekali mujizat, maka orang seperti ini, kalau dia mengikuti Yesus hanya mengandalkan mujizat, maka dia pasti akan meninggalkan Yesus. Dia pasti akan meninggalkan imannya, karena dia tidak melihat mujizat sama sekali. Ini yang coba ditegur oleh Yohanes. Yohanes juga menegur kita supaya kita menjadi pengikut Kristus. Kita jangan berbondong-bondong mengikut Yesus hanya karena mau mujizat saja. Tapi Yohanes mengajarkan satu hal yang penting, yaitu kita mengikut Yesus, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Itulah sebabnya keyakinan itu ditunjukkan, diekspresikan melalui sebuah ungkapan syukur di dalam kehidupan kita. Nah, dari perikop ini saya akan memberikan 3 hal yang menjadi penekanan saya. Mengapa kita harus menjalani tahun 2021 ini dengan mengucap syukur? Yang pertama, karena dengan mengucap syukur menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman, atau kita adalah orang yang memiliki iman. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdasarkan ayat ini, saya coba membagi iman itu ke dalam 2 subbagian besar. Yang pertama, iman dalam kehidupan praktis dan iman dalam konteks keselamatan. Iman dalam kehidupan praktis menyangkut sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Atau kalau kita coba implikasikan ke dalam situasi hari ini, di awal tahun yang baru ini dengan kondisi COVID yang semakin meluas penyebarannya, maka iman itu harus kita pahami bahwa ada satu keyakinan yang muncul dari dalam diri kita bahwa Tuhan terus akan memelihara hidup kita. Tuhan akan terus memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, sekalipun dunia mencekam karena adanya COVID itu. Tetapi karena kita punya iman dan kita yakin bahwa kita akan terus dipelihara oleh Tuhan, maka pasti kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, tanpa didasari dengan sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan, sehingga apapun yang kita akan kerjakan, apapun yang akan kita usahakan di tahun ini, semuanya dapat kita kerjakan dengan baik, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Nah, dalam konteks iman dalam kehidupan praktis, Yesus juga memberikan kita suatu pelajaran penting dari perikop ini, yaitu bagaimana Yesus hanya mengucap syukur saja. Maka 5 roti dan 2 ekor ikan itu cukup untuk makan lebih dari 5.000 orang. Ini luar biasa. Itulah iman. Iman di dalam Kristus. Mungkin secara rasio kita ini sulit untuk kita pahami. Tetapi di dalam Kristus, apa yang sulit kita pahami itu menjadi mungkin. Apa yang mustahil itu menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Kita punya suatu keyakinan bahwa kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Sehingga hidup kita penuh dengan ungkapan syukur. Dan akhirnya segala sesuatunya menjadi cukup dalam kehidupan kita. Itu iman dalam konteks kehidupan praktis. Yang kedua, iman dalam konteks keselamatan, yaitu menyangkut status kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, sebagai orang yang sudah tidak lagi dicap sebagai orang berdosa, tetapi sebaliknya dicap sebagai orang-orang benar, karena Kristus sudah menebus kita dengan harganya yang sudah dibayar lunas oleh Kristus.
Sehingga secara status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan. Sehingga dengan status atau dengan keyakinan seperti itu, seharusnya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Bahkan di tahun 2021 sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita punya keyakinan bahwa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kita, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan rohani kita. Tuhan tidak hanya menjaga fisik kita saja, tetapi Tuhan juga menjaga iman kita. Supaya kita tidak menyangkal Dia, kita tidak berpaling dari Dia, tetapi kita terus berjalan dalam kesetiaan mengiring Kristus. Keyakinan seperti ini harus kita miliki. Ini yang dimiliki oleh J.M. Malaysia ketika Malaysia menciptakan sebuah pujian yang indah yang sekarang dicatat dalam Kidung Jemaat nomor 450 yang sudah sering kita lakukan, sudah sering kita nyanyikan bahkan dalam ibadah-ibadah minggu yang kita laksanakan. Kalau kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 yang berjudul Hidup Kita Yang Benar, itu adalah suatu karya yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang anak Tuhan yang bernama J.M. Malaysia. Malaysia ketika menciptakan Kidung Jemaat ini, dia sebenarnya sedang berada dalam situasi yang terpuruk. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya, tetapi dia tidak mau berlarut-larut dalam keterpurukan itu. Dia mau bangkit. Karena dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa dia sudah dibenarkan. Kristus sudah ada di dalam dirinya. Sehingga kegagalan apapun, sebesar apapun kegagalan yang dia alami, akan senantiasa dia lihat sebagai suatu ungkapan syukur. Dan benar, setelah dia menciptakan lagu Kidung Jemaat 450, akhirnya itu menjadi titik balik kehidupannya. Bahkan hari ini dia menjadi salah satu anak Tuhan yang menciptakan begitu banyak lagu-lagu rohani. Dan dinyanyikan oleh gereja, oleh orang Kristen di sepanjang zaman. Dan sampai hari ini kita masih menyanyikan lagu hidup kita yang benar. Jadi hidup kita yang benar kita harus mengucap syukur. Dan kalau kita menjalani tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur, maka saya yakin kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam kesuksesan, berbagai macam keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Kita menghadapinya, menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari perikop ini, sesuai dengan tema kita, menjalani tahun 2021 dengan mengucap syukur. Yang kedua adalah karena dengan mengucap syukur, maka hal itu akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Tadi di awal saya katakan bahwa kita menjadi pengikut Kristus jangan karena mujizat. Bukan motivasi kita untuk mencari mujizat. Tetapi ketika kita mengikut Kristus dengan motivasi yang benar, akhirnya mujizat itu akan mengikuti kita. Karena Tuhan pasti akan memberikannya. Kalau kita baca dalam perikop ini, ada masalah apa yang dihadapi oleh Yesus dan murid-murid pada waktu itu? Saya mencatat di sini minimal ada 2 masalah yang dihadapi oleh mereka. Kalau kita baca ayat 2 sampai ayat 5, itu masalah yang pertama. Masalahnya adalah ada begitu banyak orang mengikuti dia. Bahkan dicatat 5.000 laki-laki. Sehingga bisa diprediksi bahwa lebih dari jumlah itu yang ada di waktu itu yang mengikuti Yesus. Karena kalau laki-laki saja 5.000, laki-laki dewasa saja 5.000 orang, kalau misalnya ada perempuan juga ikut, ada anak-anak juga ikut, maka bisa diprediksi bisa sampai 10.000 lebih orang yang hadir waktu itu. Dan masalahnya adalah mereka harus diberi makan. Orang sebanyak itu harus diberi makan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ayat 7 sampai ayat 9. Itu masalah kekhawatiran. Jadi ada begitu banyak orang mengikut Yesus. Lebih dari 10.000 orang. Kemudian mereka harus diberi makan.
Tetapi tidak ada bahan makanan yang cukup. Sehingga mulai muncul kekhawatiran. Kadang-kadang hidup kita ini masalahnya bukan karena tidak cukupnya kebutuhan kita yang ada dalam diri kita. Tetapi masalahnya adalah karena kita terlalu khawatir dengan segala kebutuhan kita. Hal ini juga yang dialami oleh para murid waktu itu. Ketika mereka melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus diberi makan, maka mereka mulai khawatir, mulai tidak yakin, mulai ragu. Tetapi Yesus memberikan satu solusi. Apa solusinya? Seperti yang dikemukakan dalam ayat 11. Solusinya hanya satu dan sangat sederhana, yaitu cukup dengan mengucap syukur. Karena hanya dengan mengucap syukur, 5 roti, 2 ikan itu kemudian bisa digandakan dan bisa cukup. Bahkan lebih 12 bakul. Ini luar biasa. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini dengan penuh ucapan syukur, sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin akan banyak tantangan, banyak persoalan, banyak tantangan hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan ucapan syukur, maka saya yakin mujizat Tuhan akan Tuhan kirim. Tuhan nyatakan untuk menolong kita. Kalau kita penuhi kehidupan kita di tahun 2021 ini dengan ucapan syukur, maka saya yakin kuasa Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh yang bernama Josh Muller. Josh Muller ini selalu dijuluki sebagai Bapak Iman Modern. Kenapa dia dijuluki sebagai Bapak Iman Modern? Dia punya suatu kisah yang begitu indah, yang sampai hari ini saya pun sangat terberkati dari kisah Josh Muller. Josh Muller adalah seorang pendiri panti asuhan di Inggris. Dia bahkan sudah menampung lebih dari 10.000 anak-anak panti. Dan suatu ketika di panti asuhan yang dia dirikan itu, kehabisan makanan. Tetapi Josh Muller tidak mau menceritakan keadaan itu kepada anak-anak panti. Cukup dia ceritakan kepada Tuhan saja. Dalam doa, dalam ungkapan syukurnya. Sampai suatu pagi, seperti biasa, anak-anak panti harus sarapan pagi. Kemudian Josh Muller menyuruh semua anak panti masuk ruang makan. Kemudian piring, sendok, gelas disediakan. Tiba-tiba seorang anak panti berkata kepada Josh Muller, Pak Muller, mana makanannya, mana minumannya? Tapi Josh Muller dengan tenang dia menjawab, sebelum kita makan mari kita berdoa. Dia justru memimpin doa makan pagi itu. Nah yang menarik adalah dalam doanya dia berkata begini, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat makanan dan minuman yang Engkau sudah sediakan bagi kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Josh Muller mengucap syukur atas berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan bagi mereka pagi itu. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa di meja. Akan tetapi yang terjadi selanjutnya itulah yang luar biasa. Tidak lama setelah Josh Muller mengucapkan kata amin, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah seorang tukang roti. Tukang roti ini datang bawa roti banyak sekali. Ketika dia menyerahkan roti itu, dia katakan, dia ceritakan, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Sepanjang malam saya gelisah. Sepanjang malam seolah-olah ada yang membisikkan di telinga saya. Bangun, bangun, bangun. Silakan bangun, bangun. Engkau harus membakar roti untuk anak-anak panti. Itulah sebabnya sejak jam 2 pagi saya sudah terbangun bakar roti.
Dan semua roti yang saya buat sekarang saya bawa untuk menjadi sarapan pagi ini. Luar biasa. Tuhan menyediakan makanan bagi anak-anak panti. Tidak lama setelah tukang roti pergi, ada lagi yang ketuk-ketuk pintu. Ternyata siapa yang datang? Tukang susu. Tukang susu itu bercerita, ketika saya hendak membawa susu-susu saya untuk dijual, tiba-tiba ketika sampai di depan pintu panti asuhan ini, gerobak saya rusak. Dan saya harus membongkar susu-susu ini dan memperbaiki gerobak saya. Tetapi daripada nanti susu ini bisa basi dan rusak, maka saya akan memberikan susu-susu ini untuk anak-anak panti asuhan. Sehingga pagi itu Tuhan menyediakan tidak hanya roti, tapi juga susu. Suatu sarapan yang berasal dari surga, yang Tuhan kirim ke panti asuhan Jos Muller, itu hanya bermodalkan mengucap syukur. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jadi kalau kita mau merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di tahun 2021 ini, maka saya mengajak jemaat sekalian untuk terus menjalani tahun ini dengan mengucap syukur. Karena hanya dengan mengucap syukurlah, maka mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bisa nyata dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari dari perikop yang kita baca hari ini, yaitu dengan mengucap syukur maka kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang banyak orang percaya, orang Kristen, sebenarnya dia cukup bahkan berkelebihan dalam hidupnya. Tetapi karena dia sulit mengucap syukur, sulit melihat bahwa itu cukup bagi dia, maka dia sulit berbagi dengan sesamanya. Sulit berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Padahal seharusnya dia sudah cukup bahkan berkelebihan. Tetapi karena dia melihatnya itu selalu tidak cukup, maka dia terkesan menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Dia belum bisa mengucap syukur. Tetapi dari perikop ini kita melihat suatu pelajaran yang penting yang Yesus sampaikan kepada kita. Bahwa setelah Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ekor ikan dapat digandakan. Sehingga 5.000 orang laki-laki dapat makan dengan kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Ini hanya bermodalkan sebuah ungkapan syukur. Bahkan tidak sampai di situ. Kesaksian yang luar biasa yang Yesus tunjukkan adalah ketika kita membaca respon yang diberikan oleh orang banyak waktu itu, seperti yang terlihat dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi suatu kesaksian, menjadi suatu berita yang betul-betul menjadi berkat bagi sesamanya, bagi orang lain yang hadir waktu itu. Kalau kita implikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita bisa berkata seperti ini. Ketika kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita, maka disitulah kita sedang bersaksi tentang Kristus. Disitulah kita sedang memberitakan Kristus. Disitulah kita sedang berbagi tentang kasih Kristus. Karena hanya itu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak punya banyak harta, kita tidak punya banyak uang, tetapi kita punya satu hal yang penting, yaitu mengucap syukur. Jadi dengan mengucap syukur maka kita bisa bersaksi tentang Injil Kristus, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, sehingga melalui kehidupan kita orang lain bisa melihat Kristus, bisa mempermuliakan Kristus, dan bisa percaya bahkan menjadi pengikut Kristus. Kita tidak perlu memberitakan Injil kemana-mana, tapi kita mulai dari lingkungan rumah kita. Kita memberitakan kasih Kristus dengan suatu gaya hidup yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang selalu bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tahun 2021
Mari kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Mengapa? Pertama, karena dengan mengucap syukur, maka kita akan memperlihatkan bahwa kita adalah orang beriman. Karena hanya dengan modal iman kita bisa menjalani tahun ini dengan baik. Yang kedua, karena dengan mengucap syukur, maka kita akan mengundang kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita. Tuhan pasti akan menolong. Dan yang ketiga, karena dengan mengucap syukur maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya menjadi berkat secara jasmani, tetapi juga berkat rohani. Kita bisa berbagi dengan sesama kita, karena kita sudah bisa melihat hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita menjalani hidup di tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur, maka saya yakin Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu bersyukur atas firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan ini, sekali lagi Roh Kudus jelaskan di dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, mereka bisa mengerti dan memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga kami, ketika kami menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, kami menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Sehingga sekalipun ada banyak masalah, ada banyak tantangan, banyak persoalan, tapi karena kami terus bersyukur atas kondisi yang Tuhan berikan bagi kami bisa menjalaninya dengan baik. Dan sekaligus itu memperlihatkan bahwa kami adalah orang yang beriman, dan kami adalah orang yang terus-menerus bersyukur, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata. Dan dari ungkapan syukur kami itu pula, kami bisa bersaksi tentang Kristus kepada sesama kami. Bahkan kami menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami mau berbagi dari setiap kekurangan, bahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi, boleh menjadi dasar kehidupan kami di dalam menjalani tahun 2021 ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan bersama-sama berdiri, bersama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat. Kita serahkan sekali lagi yang berulang tahun supaya Tuhan juga jadikan mereka saluran berkat. Berdoa juga bagi pergumulan jemaat, dan kita doakan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari, khususnya untuk Stephen, Nicholas, Bapak Siecekan, dan adik Elvina. Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka Tuhan di masa mudanya, dan juga untuk Bapak Siecekan, Tuhan, di dalam bisnisnya. Kami juga tetap menyerahkan Tuhan apa yang mereka alami. Biarlah ya Tuhan mereka boleh belajar banyak. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan kesulitan yang dihadapi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah mereka terus melihat
bahwa Engkau hadir, Engkau berkarya, Engkau campur tangan untuk setiap persoalan yang dihadapi. Tuhan, biarlah hidup mereka dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami tahu ketika kami memperhatikan orang lain, Tuhan, kami menemukan sukacita dan sejahtera, sebab hidup kami berarti. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kesehatan saudara-saudara kami, untuk Stephen, untuk adik Nicholas, Bapak Sia Cekang, dan juga adik Elvina. Tuhan berkati mereka dalam masa-masa seperti ini, supaya tetap kuat menghadapi virus. Mereka juga tetap sehat. Kami serahkan Tuhan, saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat pergumulan, tantangan yang dihadapi jemaat Tuhan. Tuhan tahu satu persatu, ada di antaranya yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau tahu ada yang sakit. Biarlah ya Tuhan, Kau juga hadir dan Kau menguatkan supaya mereka tidak berputus asa. Kami juga mau berdoa, Tuhan, berilah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang mengalami tekanan karena krisis daripada pandemi ini ya Tuhan, juga menyentuh bidang ekonomi. Pekerjaan menjadi terganggu, usaha menjadi sepi. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau juga berkenan memberikan hikmat, kekuatan, jalan keluar buat saudara-saudara kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk masalah rumah tangga. Tuhan juga yang tolong supaya ketika banyak bertemu, mereka justru semakin menghargai ini adalah anugerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kalaupun ada perbedaan, ada perdebatan-perdebatan, Tuhan, biarlah mereka juga boleh selesaikan bersama-sama di dalam Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kami yang sedang berusaha memerangi akan pandemi ini. Tuhan, biarlah dengan adanya vaksin, bangsa kami juga boleh keluar daripada pandemi. Tuhan, berhikmat bijaksana kepada Presiden kami bersama dengan jajaran menterinya. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap. Kami tidak mungkin hanya mengandalkan vaksin, mengandalkan manusia, tapi kami mau datang kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memakai Tuhan. Setiap orang yang Tuhan mau berkati, yang Tuhan mau pakai. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu dan membawanya ketika gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Biarlah kita memberikan dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian sandar pada lengan yang kekal, yaitu Yesus yang kita sembah adalah sandaran kita untuk selama-lamanya. KPPK 221. Sanda
saatnya untuk kita menerima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan segala-galanya, bahkan yang terbaik kepada kita. Cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus juru selamat ke dalam dunia sehingga kita boleh hidup bebas dari dosa. Pertolongan dari Allah Roh Kudus, penghibur, kekuatan di tengah-tengah pergumulan kita hadir. Diberkatilah setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.